Oke, semoga sehat semuanya ya. Ini belum lengkap, tapi kita mulai aja ya, teman-teman. Oke, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Bagaimana nih kabarnya? Minggu ini mulai PPKM lagi di sini ya. Kayak balik ke masa-masa awal dulu ya, walaupun nggak sesepi dulu ya sepertinya gitu. Masa-masa awal pandemi maksud saya ya. Semoga teman-teman semuanya sehat, keluarga juga sehat gitu ya, biar kita bisa fokus ya dalam menjalani peran masing-masing ya. Teman-teman bisa belajar dengan maksimal gitu ya, bisa mendapatkan materi dengan semaksimal mungkin seperti itu. Baik, sebelum kita mulai teman-teman untuk pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ini yang nyalain kamera cuma semuanya cewek-cewek nih, cowok-cowoknya belum pada mandi kayaknya ya. Sepertinya begitu ya, padahal nggak harus mandi loh kalau nyalain kamera itu ya. Baik, teman-teman mungkin sudah tahu ya, jadi minggu lalu juga sudah saya sampaikan kalau minggu ini kita masih membahas terkait unit eselon 1 di Kementerian Keuangan. Kemarin kita baru bahas 5 unit ya kalau nggak salah ya, ada Setjen, Itjen, kemudian DJA, dan BKF dan BPPK, ada 5 unit. Nah, di pertemuan kali ini kita akan bahas unit-unit sisanya ya, ada DJPK, kemudian DJPPR, DJBC, DJPB, bentar, apalagi tadi yang belum sampai lupa saya. DJKN ya, dan juga ada 3 pusat ya, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ada Pusintek, ada PPPK, dan juga ada Pusaka gitu ya teman-teman. Nah, biar seru ya, seperti kemarin kita akan buka diskusi kelompok juga ya teman-teman, nanti akan saya masukkan ke dalam 6 kelompok sesuai dengan unit yang akan kita bahas ya, ada 5 direktorat, dan juga ada 3 pusat ya. Untuk 3 pusat ini dibahas oleh satu kelompok seperti itu teman-teman. Jadi nanti kelompok 1 akan membahas terkait DJPK, kelompok 2 DJPPR, kelompok 3 DJPB, kelompok 4 DJKN, kelompok 5 DJBC, dan kelompok terakhir membahas pusat-pusat yang ada di Kementerian Keuangan, yaitu Pusintek, PPPK, dan juga Pusaka seperti itu. Sebelum untuk materinya apa saja yang didiskusikan dan apa saja yang disampaikan hasil diskusinya sama seperti minggu lalu, dan saya ingatkan lagi teman-teman karena waktunya juga terbatas ya, jadi tolong diperkirakan materinya ini yang penting-penting aja ya, jadi yang pokoknya 10 menit itu sudah disampaikan semuanya. Apa aja? Ya, struktur organisasi aja secara umum, kemudian tugas dan fungsinya secara umum, dan juga yang paling penting adalah contoh real ya kegiatan dari masing-masing unit eselon 1 itu. Terserah, boleh teman-teman mengambil mungkin dari direktorat tertentu atau bahkan dari kantor vertikal gitu ya, boleh seperti itu. Nah, sumbernya dari mana? Sama seperti yang sebelumnya juga, teman-teman bisa cari dari website resminya atau cari artikel di Google, atau juga bisa dari media sosial dari masing-masing unit eselon 1-nya tersebut. Begitu, ada pertanyaan dulu sebelum saya assign ke masing-masing breakout room. Sudah cukup jelas ya, minggu lalu juga sudah. Silakan teman-teman saya bagi kelompoknya ke dalam breakout room. Nanti jika di breakout room ada pertanyaan, teman-teman bisa balik ke main room dulu aja ya, bisa nanya ke saya atau seperti apa gitu ya, atau boleh nanya di grup juga ya, di WA mungkin bisa lebih responsif. Ada pertanyaan dulu nggak nih? Cukup ya? Sudah cukup jelas ya? Sudah tidak sabar untuk berdiskusi ya? Teman-teman semuanya ya, saya buka 6 kelompok.
Ya, silakan teman-teman bisa masuk ke kelompoknya masing-masing ya. Kita diskusi sampai jam 10 lebih 10. Oke, teman-teman semuanya sudah kembali lagi di main room. Ya. Oke, baik. Kalau gitu kita langsung mulai saja ya. Sepertinya sudah selesai semuanya ya diskusinya. Harusnya teman-teman kita mulai dari kelompok 1 atau kelompok 6 nih enaknya. Kelompok berapa nih teman-teman maunya? Kelompok 1 aja ya, seperti kemarin. Pasti udah siap nih kelompok 1 tampil duluan ya harusnya ya. Baik, terima kasih. Terima kasih sih. Baik, kelompok 1 saya persilahkan untuk bisa langsung menyampaikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1. Ada Amalia, ada Aurora, ada Arif, ada Rara, dan juga ada Nanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, kami ingin menampilkan video profil DJPK. DJPK adalah unit bawah Kementerian Keuangan yang bertugas mengawal pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui perumusan kebijakan transfer ke daerah dan dana desa. Berdiri sejak tahun 2000, saat ini DJPK bekerja untuk memastikan terciptanya pembangunan yang merata dan berkeadilan di 542 daerah di seluruh Nusantara. Terdapat 5 unit eselon 2 yang masing-masing menjalankan peranan penting sesuai tugas dan fungsinya. Direktorat Dana Transfer Umum memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer umum. Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah, pembiayaan daerah, peningkatan kapasitas daerah, dan pelaksanaan transfer. Direktorat Dana Transfer Khusus bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta memberikan bimbingan teknis di bidang alokasi dan pengelolaan dana transfer khusus. Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi bertugas melaksanakan evaluasi atas pengelolaan dana transfer dan pengelolaan keuangan daerah serta penyelenggaraan sistem, teknologi, dan penyajian informasi keuangan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan yang semakin baik. Sekretariat DJPK berperan dalam menyediakan sarana prasarana agar keempat unit eselon 2 lainnya dapat melaksanakan tugas dengan optimal. DJPK didukung oleh lebih dari 500 sumber daya manusia yang menjunjung tinggi nilai integritas dan profesionalisme dalam pekerjaan. Mengusung semangat DJPK dalam genggaman, stakeholder atau masyarakat umum dapat mengakses informasi terkait transfer ke daerah dan dana desa melalui gadgetnya masing-masing. Bisa lewat website DJPK di www.djpk.kemenq.go.id atau menghubungi call center Dering DJPK 150 420 atau konsultasi online via video conference DJPK. Bisa juga mengirim email ke callcenter.djpk@kemenq
www.djpk.go.id. Bahkan, berkonsultasi lewat WhatsApp juga bisa di nomor 0811 150 420 7. Mudah kan? Dan yang paling penting, seluruh layanan DJPK tidak dipungut biaya. Poin-poin lainnya sudah dijelaskan dalam video. Saya selanjutnya akan menjelaskan contoh realnya pekerjaannya dari DJPK. Jadi oleh informasinya dari Instagram DJPK. Yang pertama pembahasan RUU Otsus Papua dan kebijakan TKD 2022 bersama DPR RI. Yang selanjutnya mohon izin nih teman-teman, saya nggak bisa dengar suaranya Rara, atau saya doang atau teman-teman yang lain juga ya? Cek. Udah dengar, Bu? Ya, udah. Oh ya. Jadi aku ulangin ya teman-teman. Selanjutnya untuk poin-poin yang lainnya kan udah dijelaskan di dalam video. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas atau contoh real dari tugas DJPK. Ini diperoleh informasinya dari Instagram DJPK, yaitu yang pertama, pembahasan RUU Otsus Papua dan kebijakan TKDD 2022 bersama DPR RI. Nah, itu berlangsung Juni tahun 2021, tepatnya tanggal 24. Selanjutnya, itu ada BIMTEK Keuangan Daerah yang dilaksanakan secara online ya. Tuh, karena mengingat kondisinya sedang pandemi. Selanjutnya itu ada next yang selanjutnya. Nah, ini next. Nah, itu ada kajian daerah. Nah, ini kita bisa lihat nih kalau misalkan kajian-kajian daerah apa aja sih yang lagi dikaji sama DJPK, itu kita bisa lihat itu di website resminya DJPK, ada informasinya di IG-nya. Terus next lagi, itu ada penyaluran BLT ke desa-desa sebagai bantuan langsung tunai yang diberikan kepada masyarakat desa dalam rangka ini ya COVID ini gitu. Jadi dari contoh real bisa nggambarin tugasnya DJPK tuh kurang lebih ya dari yang terakhir ini, contoh yang terakhir yaitu penyaluran BLT ke desa-desa. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi teman-teman. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan kelompok 2 menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 terkait DJPK ya. Silakan. Silakan kelompok 2 nih, ada Dinda, ada Juan, ada Renaldo, Siti, dan Sofia. DJPK ini seru banget teman-teman ya, sudah sering kita lihat juga ya, maksudnya kiprahnya si DJPK ini gitu ya. Tadi sudah disampaikan contohnya, salah satunya adalah penyaluran BLT, ya, intinya transfer dana ya ke daerah atau transfer dana alokasi khusus dan lain-lain itu dikelola oleh DJPK ini gitu. Gimana teman-teman kelompok 2, sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditambahkan mungkin? Aman, Bu. Aman, baik. Sepertinya kelompok 2 sudah tidak sabar untuk bisa memulai menyampaikan hasil diskusinya ya kayaknya ya. Baik, karena sudah tidak sabar, saya persilahkan langsung aja deh kelompok 2 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan nih, Juan atau Dinda atau siapa tadi, Renaldo, silakan. Oke, Bu. Bu, sebelumnya saya izin off mic ya. Off gimana kita off mic? Ini on off cam maksudnya, Bu. Gimana saya dengerinnya dong? Jangan grogi, santai ya. Iya, jaringannya agak ngelek. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Jadi pemaparan hari ini adalah DJPPR atau Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
Nah, untuk dasar hukumnya sendiri itu di PMK 217 tahun 2018 mengenai organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nah, untuk secara umumnya tugasnya DJPPR itu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dan risiko keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ntar relevan ke pekerjaan yang kami temukan. Nah, untuk fungsinya sendiri, yang pertama, perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pinjaman, hibah, surat berharga negara, dukungan pembiayaan dan penjaminan pembangunan dan risiko keuangan. Terus juga dia melaksanakan kebijakan, ya sama sih ininya, sektornya. Lalu penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Lalu pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Lalu juga ada pelaksanaan administrasi DJPPR dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Ini ada tambahan ininya, tugas-tugasnya. Nah, untuk struktur organisasinya sendiri, seperti yang teman-teman lihat, sakit mataku. Jadi di atas tuh Direktorat DJPPR, terus dia membawakan Sekretariat Direktorat Jenderal, lalu secara langsung juga Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini membawakan ada 7 direktorat. Jadi Direktorat Pinjaman dan Hibah, Direktorat Surat Utang Negara, Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan, Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Nah, ini tadi yang saya baca. Oke, yang pertama Sekretariat Direktorat Jenderal. Secara umum tugasnya melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas serta pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJPPR. Fungsinya melakukan koordinasi kegiatan, penyelenggaraan, pengelolaan, urusan penataan organisasi, ketataksanaan, dan layanan informasi di lingkungan DJPPR. Terus juga penyelenggaraan administrasi, mutasi, dan pengembangan SDM, penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, pelaksanaan fungsi kepatuhan internal, pengelolaan kinerja, penelaahan, rancangan peraturan di tingkat Direktorat Jenderal, dan harmonisasi peraturan di lingkungan DJPPR. Pengembangan dan pelayanan bidang teknologi informasi, dan pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, kepustakaan, rumah tangga, dan kesejahteraan pegawai di lingkungan DJPPR. Selanjutnya, Direktorat Pinjaman dan Hibah. Tugasnya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi juga di bidang pinjaman dan hibah. Fungsinya penyiapan perumusan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah. Yang kedua, penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pinjaman dan hibah. Yang ketiga, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria. Yang keempat, penyiapan dan penyusunan rencana penarikan pinjaman dan hibah sesuai siklus APBN. Yang kelima, penyiapan pemberian bimbingan teknis, monitoring, dan evaluasi di bidang pinjaman dan hibah. Dan yang terakhir, pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat Pinjaman dan Hibah. Yang ketiga, Direktorat Surat Utang Negara. Tugasnya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang surat utang negara. Fungsinya, penyiapan perumusan kebijakan di bidang surat utang negara, penyiapan pelaksanaan kebijakan, penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, penyiapan pemberian bimbingan teknis dan evaluasi, dan juga pelaksanaan urusan tata usaha direktorat. Cuman, sorry saya potong, mungkin bisa dipersingkat aja ya masing-masing direktoratnya kira-kira fungsinya, fungsi intinya itu apa? Karena kalau kita lihat tata usaha itu kan pasti udah ada di semua direktorat ya, jadi kayaknya nggak usah dibaca gitu loh. Jadi tidak usah terlalu rinci ya. Oh, siap Bu.
Oke, izin melanjutkan teman-teman. Jadi yang keempat, Direktorat Pembiayaan Syariah, tugasnya secara umum melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pembiayaan syariah. Fungsinya, penyiapan perumusan kebijakan, penyiapan pelaksanaan kebijakan, ini secara umum sih sama kayak sebelum-sebelumnya teman-teman direktorat sebelumnya. Jadi saya harap fungsinya mungkin teman-teman bisa lebih melihat sektornya di bagian mana. Nah, yang kelima, Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara. Tugasnya secara umum melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan risiko keuangan negara. Nah, untuk fungsinya juga sama, hanya saja sektornya itu di bidang pengelolaan risiko keuangan negara. Yang keenam, ada Direktorat Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur. Tugasnya melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur. Fungsinya juga sama, hanya saja sektornya di bidang pengelolaan dukungan pemerintah dan pembiayaan infrastruktur. Selanjutnya, Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan. Nah, tugasnya itu melaksanakan perumusan dan kebijakan, sama sih, cuman dia di bagian strategi dan portofolio pembiayaan. Fungsinya juga sama ya, teman-teman. Yang ke-8 ada Direktorat Evaluasi, Akuntansi, dan Settlement. Nah, untuk tugasnya juga sama, hanya di bidang evaluasi, akuntansi, dan settlement, dan fungsinya juga hampir mirip dengan direktorat-direktorat sebelumnya. Nah, untuk kelompok jabatan fungsional sendiri, dia melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional ini dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pimpinan unit organisasi. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Untuk jenis dan jenjang jabatan fungsional ini diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, lantas apa pekerjaan nyata di JPPR di lapangan? Nah, berdasarkan Instagram yang kami cari, jadi yang pertama strategi untuk melakukan penerbitan SBN. Jadi surat berharga itu mungkin ada teman-teman beli dari bank atau dari mana. Nah, itu yang nerbitin DJPPR. Terus juga perlindungan sosial untuk PPKM darurat. Jadi yang PPKM baru dilaksanakan akhir-akhir ini di Jakarta dan Bali. Dan juga yang terakhir mungkin penjaminan kredit modal kerja untuk pelaku UMKM. Ya, selesai. Mungkin itu aja teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya Bu dan teman-teman. Izin menambahkan sedikit. Silakan. Jadi fungsi DJPPR itu tugasnya itu menata usahakan pembiayaan utang pemerintah dari dalam negeri maupun luar negeri seperti yang telah dijelaskan tadi. Nah, DJPPR itu tuh meminimal gimana ya, utangnya itu tuh biayanya tuh yang seminimal mungkin, resikonya itu yang terkendali, dan memastikan tersedianya dana untuk menutup defisit di APBN. Nah, pembiayaannya itu tuh juga dikategorikan juga untuk yang jangka panjang dan jangka pendek. Itu fungsi aspeknya DJPPR. Terima kasih. Dalam penerbitan SBN atau surat utang negara itu juga DJPPR itu berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Mohon koreksinya, Bu. Terima kasih. Oke, ada lagi dari kelompok 2. Cukup? Aman, Bu.
Aman, oke. Dari kelompok 3 silahkan, mungkin ada yang mau menambahkan atau menanyakan sesuatu terkait DJPPR ini? Halo? Oke, jadi seperti yang sudah disampaikan Juan dan Dinda tadi ya, kalau kita berbicara terkait DJPPR, mungkin teman-teman pernah dengar ya, ada SBR, kemudian ada apa namanya surat utang negara yang lain-lain gitu ya, itu adalah itu dikelola oleh DJPPR. Jadi memang seperti yang sudah disampaikan juga, intinya sih DJPPR ini ya misalnya nih tahun kemarin, sebenarnya sebelum pandemi pun sebenarnya udah ada ya, surat utang negara itu sudah ada gitu ya. Nah, untuk apa sih sebenarnya? Jadi salah satu upaya pemerintah untuk mendapatkan uang gitu ya dari masyarakatnya sendiri gitu ya. Nah, uang ini nanti akan dikelola nih sama Kementerian Keuangan atau DJPPR ini untuk diinvestasikan gitu ya, diinvestasikan. Dan si DJPPR ini tugasnya adalah mencari atau menganalisis gimana kira-kira investasi-investasi yang bagus gitu, yang sesuai seperti itu. Tadi kita lihat di DJPPR ini ada Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan gitu ya. Terus kemudian ada juga Direktorat Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, ada pengelolaan dukungan dan pembiayaan infrastruktur gitu ya. Jadi ketika pemerintah mau membangun infrastruktur itu semuanya dianalisis oleh DJPPR ini ya gitu ya. Bagaimana pembiayaan atau apa namanya bagaimana strategi dalam pembiayaan misalnya pembangunan infrastruktur tersebut gitu, dari mana sumber dananya, kemudian bagaimana rincian anggarannya itu seperti apa, apakah masuk akal atau tidak, dan lain-lain itu di DJPPR seperti itu teman-teman kira-kira. Gitu ya. Kita ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Atau teman-teman dari kelompok 3 mau menambahkan? Tapi yang jelas saya harap teman-teman bukannya makin bingung ya gitu ya. Jadi kenapa saya meminta teman-teman untuk mencari atau membahas terkait dengan pekerjaan real, karena kalau teman-teman, saya yakin banget kalau teman-teman cuma baca slide aja mungkin bisa hafal gitu ya, oh DJPPR gitu ya, direktoratnya ada sekian gitu, tapi mungkin belum bisa langsung oh kerjaannya tuh apa sih gitu ya. Jadi kita lebih enak gitu ya, lebih enak dalam mengingat, memahaminya, oh ternyata pekerjaan realnya itu seperti ini, nanti hubungannya dengan, mungkin bisa sangat mungkin berhubungan dengan unit-unit yang lain ya, unit eselon 1 yang lain seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ke kelompok 3. Silakan kelompok 3 ini di sini, oh sudah tidak sabar rupanya. Silakan, saya persilakan teman-teman langsung menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dika, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau DJPB. Pertama-tama kita akan bahas tentang tugas DJPB. Next. Untuk tugas DJPB, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Berikutnya terkait dengan fungsi DJPB. Next. Untuk fungsi DJPB secara umum bergerak di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan, yaitu terkait perumusan kebijakannya, pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, kemudian pemberian bimbingan teknis dan supervisi, lalu ada pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Juga ada pelayanan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. Berikutnya, terkait unit DJPB. Unit DJPB terbagi menjadi 2, ada unit pusat dan unit vertikal daerah.
Untuk unit vertikal daerah terbagi menjadi 3, yaitu Kanwil, KPPN, dan kelompok jabatan fungsional. Unit pusat DJPB diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Unit pusat DJPB terbagi menjadi 8, yaitu Sekretariat Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Pelaksanaan Anggaran atau PA, Direktorat Pengelolaan Kas Negara atau disingkat dengan PKN, kemudian yang keempat, Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, lalu yang kelima, Direktorat Sistem Manajemen Investasi, yang keenam, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, yang ketujuh, Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, dan yang terakhir, Direktorat Sistem Perbendaharaan. Selanjutnya, tugas Sekretariat Jenderal yaitu melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kemudian ada Direktorat Pelaksanaan Anggaran mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan standarisasi, monitoring, dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran. Kemudian ada Direktorat Pengelolaan Kas Negara yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengelolaan keuangan kas negara. Kemudian Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi. Selanjutnya ada Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU yang punya tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pembinaan badan layanan umum. Selanjutnya ada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Faris. Selanjutnya ada tugas dan fungsi Direktorat Sistem Perbendaharaan. Dari Direktorat Sistem Perbendaharaan itu sendiri, dia memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan. Selanjutnya, sedangkan untuk tugas dan fungsi dari Direktorat SI atau Sistem Informasi SITP dan Teknologi Perbendaharaan, yaitu dia memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan. Selanjutnya, ada unit vertikal DJPB yang akan dijelaskan oleh Suta. Baik, untuk unit vertikal daerah DJPB ada 3, yaitu Kanwil, KPPN, dan kelompok jabatan fungsional. Kanwil ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, asistensi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, analisis, kajian, penyusunan laporan, dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan. Kemudian untuk KPPN ada jenisnya, yang pertama untuk tipe A1 dan tipe A2 memiliki tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan, penerimaan, dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk KPPN khusus pinjaman dan hibah, melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel. Untuk KPPN khusus penerimaan, tugasnya melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan, serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Dan yang terakhir ada KPPN khusus investasi, yaitu melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya. Kemudian untuk kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan jenjang dan bidang keahliannya. Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk oleh pemimpin unit organisasi. Jumlah tenaga fungsional ditentukan sesuai dengan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian contoh, saat ini terdapat 34 kantor wilayah, 98 KPPN tipe A1, 81 KPPN tipe A2, 1 KPPN khusus pinjaman dan hibah, 1 KPPN khusus penerimaan, dan 1 KPPN khusus investasi. Kemudian contoh real dari DJPB yang kami kutip dari Instagram resmi DJPB, yaitu DJPB dalam masa PPKM darurat ini melaksanakan kebijakan yang adaptif dan responsif melalui realokasi APBN dan program PEN atau pemulihan ekonomi nasional, diantaranya untuk insentif usaha, dukungan UMKM dan korporasi. Untuk dukungan UMKM dan korporasi ini, pemerintah mengalokasikan sebesar 178 triliun diperuntukkan untuk subsidi bunga UMKM, bantuan bagi pelaku usaha mikro, penjaminan imbal jasa penjamin, UMKM dan korporasi, serta penyertaan modal negara kepada BUMN. Sedangkan untuk alokasi anggaran untuk insentif usaha, dinaikkan alokasinya yang semula 56 triliun menjadi 62 triliun untuk membantu cash flow pelaku usaha dan mendorong demand masyarakat serta percepatan pemulihan ekonomi. Kemudian menambah target penerima bantuan produktif usaha mikro sebanyak 3 juta pelaku usaha mikro baru dengan total alokasi BUMN mencapai 12,36 triliun untuk 12,8 juta usaha mikro. Hingga saat ini, program ini telah terrealisasi sebesar 11,76 triliun dengan jangkauan 9,8 juta pelaku usaha mikro dan indeks bantuan sebesar 1,2 juta rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat siang dan terima kasih. Oke, kelompok 3 nih ya, terkait DJPB ya. Baik, jadi kalau kita bicara DJPB itu sebenarnya simpel ya. Nanti teman-teman kalau sudah kerja itu nanti akan dapat gaji, dapat tunjangan. Nah, teman-teman kalau kemarin pas PKL itu sempat merhatiin ya, ada bendahara gaji di masing-masing kantor, di masing-masing satker, itu setiap akhir bulan biasanya atau pertengahan bulan gitu sudah ada tuh rekapannya ya, bulan sebelumnya pegawai A, pegawai B, pegawai C itu bagaimana kehadirannya. Misalnya adakah TL atau adakah PSW atau tidak hadir gitu ya, itu nanti semuanya direkap dan nanti si bendahara gaji ini kemudian akan melakukan pencairan. Nah, pencairannya ini diajukan kemana? Diajukannya adalah ke KPPN ya. KPPN itu apa? KPPN tadi adalah kantor vertikal dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara gitu. Jadi itu salah satu contoh yang paling mudah nih yang pasti teman-teman akan ingat gitu ya, kerjaan DJPB itu apa. Terus kemudian pengelolaan BLU ya tadi, jadi semua BLU yang ada di Kementerian Keuangan itu ada di bawah pengelolaan dari DJPB. Nah, maksudnya gimana BLU ini kan mereka menghasilkan uang sendiri ya, misalnya PKN STAN nih, uang pendaftarannya. Nah, itu semuanya nanti di pengelolaannya akan diatur oleh DJPB seperti itu. Terus kemudian ada misalnya ada aturan-aturan ya apa terkait
peminjaman gedung gitu, itu kan semuanya ada biayanya yang masuk kemudian ke BLU seperti itu teman-teman. Jadi dikelola oleh si DJPB ini, kira-kira seperti itu. Lanjut dulu ke kelompok 4 karena tidak terasa ya kalau kita berbicara itu ya, waktu tuh berjalan begitu cepat ya, tahu-tahu loh udah 10 menit, udah 15 menit gitu, padahal kayaknya baru ngomong sedikit. Oke, kita langsung aja ya, mempersilahkan kelompok 4 untuk bisa menyampaikan hasil diskusinya. Silahkan kelompok 4. Silakan Elisafan, Sekar, Greta, Sally, dan Sofi. Bentar, Bu. Greta mungkin belum share audionya kali ya? Atau saya aja yang nggak dengar? Saya, Bu. Apakah suaranya kedengaran, Bu? Videonya pada saat kamu share itu kamu belum checklist share audio juga. Coba stop share dulu. Habis itu pas share screen di kiri bawah itu ada apa ya? Share audio. Oh iya. Share sound. Yuk. Baru lihat. Sudah kedengaran, Kak, Bu? Direktorat Jenderal Kekayaan Negara merupakan salah satu unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang. Pengelolaan kekayaan negara. Tugas ini meliputi pengelolaan 3 jenis kekayaan negara, yaitu kekayaan negara yang dimiliki, kekayaan negara yang dikuasai, serta kekayaan negara dipisahkan. Pelaksanaan tugas ini juga didukung oleh fungsi penilaian kekayaan negara. Pengurusan piutang negara. DJKN mengelola dan melaksanakan pengurusan piutang negara yang telah dinyatakan macet dan belum dapat diselesaikan oleh instansi pemerintah. Layanan lelang. DJKN menyelenggarakan layanan lelang melalui KPKNL yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Jenis lelang yang dilayani antara lain lelang eksekusi, lelang sukarela, serta lelang non-eksekusi wajib dalam rangka pengelolaan aset negara. Struktur organisasi. DJKN dipimpin oleh Direktur Jenderal yang membawahi 1 unit kesekretariatan dan 7 direktorat yang didukung oleh 17 kantor wilayah dan 71 kantor pelayanan kekayaan negara dan lelang atau KPKNL. Selain itu, dalam melaksanakan pendayagunaan dan kerjasama operasional aset yang bertujuan untuk optimalisasi aset, dibentuklah Lembaga Manajemen Aset Negara sebagai badan layanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nilai dan perilaku. Dalam bekerja dan melayani, insan DJKN selalu menjunjung teguh nilai dan perilaku organisasi yang terdiri dari integritas,
profesionalisme, sinergi, pelayanan, kesempurnaan, digitalisasi. DJKN terus berupaya untuk menyempurnakan proses bisnis dengan dukungan teknologi informasi yang memadai. Beberapa aplikasi yang telah dikembangkan DJKN antara lain Lelang Go ID, Siman, Smart, Fokus PN, Modul KNL. DJKN telah melakukan pendaftaran hak cipta atas seluruh aplikasi tersebut ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Indeks kepuasan stakeholder. DJKN selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan. Hal ini didukung dengan sertifikasi ISO pada beberapa jenis layanan DJKN. Sebagai hasil dari upaya tersebut, indeks kepuasan stakeholder DJKN mencapai 4,37 pada tahun 2017 dan 4,40 pada tahun 2018. Layanan call center. Untuk mendapatkan informasi seputar pengelolaan kekayaan negara, piutang negara, dan lelang, silakan menghubungi call center DJKN 1500991. Coba tepuk tangan yang mau di sana. Pergilah dengan selamat dan jangan Baik, sekian tadi penjelasan singkat mengenai DJKN, baik tugas, struktur, dan juga fungsi dari DJKN itu sendiri. Nah, tadi kan kita sudah mendengarkan apa itu tugas DJKN, yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang barang milik negara, kekayaan negara dipisahkan, kekayaan negara lain-lain, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk pada PPT ini kita akan melihat langsung contoh nyata dari pelaksanaan kerja DJKN itu sendiri. Untuk contoh pertama, kita bisa lihat di berita mengenai DJP lelang 3 mobil sitaan harga mulai dari 45 juta. Unit vertikal Ditjen Pajak DJP di wilayah DKI Jakarta akan menyelenggarakan lelang 3 mobil hasil eksekusi pajak. Yang dimana mobil pertama itu dilelang 1 unit mobil sedan Honda City transmisi otomatis pada tahun 2013. Dan mobil tersebut merupakan barang sitaan milik wajib pajak yang dieksekusi oleh KPP Madya Jakarta Pusat. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari bagian tugas dari DJKN itu sendiri. Dan ini adalah contoh beberapa aset yang disita dan untuk dilelangkan kembali, untuk dilelangkan. Lalu untuk contoh 2, ada itu kebijakan yang dibuat oleh DJKN itu sendiri, yaitu program keringanan utang bagi masyarakat dan pelaku UMKM. Kebijakan ini dibuat untuk bertujuan mendorong pemulihan ekonomi nasional, meringankan beban debitur kecil, dan mempercepat penyelesaian piutang negara pada instansi pemerintah. Dan debitur yang dapat diberikan keringanan utang ini adalah debitur pelaku UMKM, debitur kredit pemilikan rumah sederhana atau rumah sangat sederhana, dan debitur perorangan atau badan hukum dengan sisa utang sampai dengan 1 miliar. Adapun besaran tarif keringanan utang yang diberikan yaitu 35% sampai dengan 60% untuk sisa utang pokok, plus tambahan keringanan utang pokok 50% jika dilunasi hingga Juni 2021, 30% jika dilunasi pada Juli sampai September 2021, dan 20% jika dilunasi Oktober sampai dengan 20 Desember 2021. Berikut contoh selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Elisafan. Ya, untuk contoh selanjutnya, ini masih sama dengan yang dijelaskan sama Grafta tadi ya, tentang keringanan utang yang diberikan pemerintah.
Langsung aja next aja. Nah, ini untuk contoh lainnya, ini contoh pekerjaan nyata yang dilakukan KPKNL. Jadi contohnya yang pertama ada KPKNL Purwokerto ya di sini. Mereka menilai aset lembaga pemasyarakatan Nusa Kambangan ya. Nah, terus ada juga mereka melakukan di mana nih di Kanwil DJKN Aceh, mereka melakukan penilaian terhadap sewa BMN. Ini kayaknya tanah kali ya. Next. Nah, ini untuk selanjutnya ada juga contohnya mereka lagi mengerjakan salah satu dari tugas mereka yaitu pengelolaan piutang negara. Contohnya di KPKNL Singkawang ini mereka melakukan penagihan secara langsung yang dilakukan oleh seksi piutangnya. Nah, terus ada juga di KPKNL Pontianak mereka melaksanakan penelusuran barang jaminan piutang negara. Nah, selanjutnya yang digambar sebelah kanan itu mungkin contoh dari tugas mereka yaitu mengelola BMN ya. Di sini mereka meninjau BMN yang statusnya masih idle atau menganggur. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Terima kasih kelompok 4 sudah cukup lengkap ya menurut saya, teman-teman bisa barusan sudah mendengarkan juga ya terkait contoh-contoh kegiatan dari DJKN ya. Tadi ada penilaian, kemudian melakukan pelelangan ya. Jadi dari misalnya dari kementerian-kementerian atau lembaga itu ada barang-barang sitaan itu bisa lelangnya melalui DJKN seperti itu. Kemudian ada juga pengelolaan BMN, terus juga pengelolaan piutang negara ya teman-teman, seperti itu kira-kira untuk DJKN gitu ya. Kita lanjut ke kelompok 5 ya teman-teman. Atau dari kelompok 5 ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu sebelum menyampaikan hasil diskusinya? Izin menanggapi sedikit. Oke, silahkan. Jadi untuk hasil penjualan dari kegiatan lelang yang dilakukan oleh KPKNL itu akan dilakukan pemotongan biaya sebesar sekian persen, yang selanjutnya akan masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak. Ada lagi? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sip. Ya, betul. Jadi dari penghasilan lelang itu nanti akan dibagi-bagikan ya, itu tergantung kepada jenis lelangnya itu sendiri apa. Karena jenis-jenis lelang itu sangat banyak ya. Mungkin nanti teman-teman bisa nanya teman-teman yang di prodi manajemen aset ya untuk lebih jelasnya. Oke, kita lanjut ke kelompok 5 ya. Silakan kelompok 5 untuk menyampaikan hasil diskusinya. Singkat saja ya teman-teman. Izin share screen, Bu. Baik, selamat pagi Budika dan juga teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan secara singkat tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Next. Jadi secara umum, tugas dari DJBC itu adalah menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, baik di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan, dan juga optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai. Next. Berdasarkan tugas yang tadi, DJBC ini memiliki beberapa fungsi yang mungkin secara garis besar mirip dengan fungsi Direktorat Jenderal lain di Kementerian Keuangan. Yang pertama itu ada perumusan kebijakan, kemudian ada pelaksanaan kebijakan, ada penyusunan norma, SOP, dan kriteria, kemudian ada pemberian bimbingan teknis dan supervisi, ada pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta ada pelaksanaan administrasi juga, dan pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya. Next. Nah, untuk di kantor pusat, DJBC itu terdiri dari 11
organisasi atau 11 eselon 2. Yang pertama ada Sekretariat Direktorat Jenderal. Oke, bisa dilanjutkan. Ini sama seperti sekretariat di direktorat lainnya. Jadi sekretariat di DJBC ini tugasnya adalah melakukan koordinasi pelaksanaan tugas, kemudian pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada semua unsur di lingkungan DJBC. Selanjutnya ada Direktorat Teknis Kepabeanan. Tugasnya menyiapkan bahan penyusunan rumusan kebijakan, standarisasi, kemudian pelaksanaan bimbingan teknisnya juga, ada evaluasi pelaksanaannya untuk di bidang kepabeanan. Jadi pokoknya hal-hal yang terkait dengan teknis kepabeanan. Bisa identifikasi dan klasifikasi barang, kemudian profil komoditi, tarif biaya masuk, nilai pabean, dan juga data harga. Next. Nah, kalau yang tadi tentang teknis, maka ini sekarang adalah direktorat yang bertugas untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi di bidang fasilitas kepabeanan. Next. Nah, untuk bidang cukai, berbeda dengan bidang kepabeanan tadi, Direktorat Teknis dan untuk penyelenggaraan dan perumusan kebijakan teknis dan fasilitasnya itu ada di satu direktorat. Next. Selanjutnya ada Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga. Seperti namanya, direktorat ini tugasnya adalah merumuskan, melakukan harmonisasi dan evaluasi, juga memberikan bimbingan teknis, kebijakan, dan standarisasi terkait kerjasama internasional di bidang kepabeanan dan cukai, termasuk kerjasama di bidang perdagangan. Jadi ini nanti direktorat ini tugasnya seperti melakukan pembinaan dan koordinasi terhadap pejabat yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar negeri, termasuk hubungan medianya, penyuluhan dan layanan informasi, serta publikasi dan dokumentasi kepabeanan dan cukai. Next. Ya, ini Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan. Mungkin mirip seperti Direktorat Keberatan di DJP, tugasnya adalah menyiapkan perumusan kebijakan, kemudian standarisasi, pembimbingan teknis terkait pelaksanaan di bidang penelitian atas keberatan terhadap penetapan di bidang kepabeanan dan cukai. Ada urusan bandingnya juga atau pemberian upaya hukum di bidang kepabeanan dan cukai. Kemudian bisa juga melakukan tugas penelaahan, evaluasi, dan rekomendasi penyempurnaan rancangan dan atau pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai. Next. Selanjutnya ada Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai. Ini direktorat ini tugasnya adalah menyiapkan kebijakan, standarisasi, dan bimbingan teknis dan evaluasi terkait bidang teknologi informasi. Selanjutnya, ini Direktorat Kepatuhan Internal yang tugasnya di bidang penegakan kepatuhan internal. Next. Selanjutnya ada Direktorat Audit dan Kepabeanan Cukai. Nah, ini direktorat yang menaungi tugas untuk audit kepabeanan dan cukai. Next, ada Direktorat Penindakan dan Penyidikan. Selanjutnya, ada Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis. Nah, tugas dari direktorat ini adalah menyiapkan penyusunan rencana strategis, kemudian merancang pelaksanaan uji coba rancang bangun, dan evaluasi implementasi penerimaan, penagihan, proses bisnis, organisasi, SDM, dan manajemen risiko, serta transformasi kelembagaan. Selanjutnya, nah, selain ada 11 unit eselon 2 di DJBC kantor pusat, ada juga jabatan fungsional. Pada DJBC itu ada dibentuk kelompok jabatan fungsional sesuai kebutuhannya. Nah, berdasarkan informasi dari website DJBC, contoh dari jabatan fungsional yang ada di DJBC itu seperti pemeriksa bea dan cukai, kemudian ada pranata komputer juga, ada dokter, dokter gigi, perawat, dan perawat. Nah, jenis dan jenjang jabatan fungsional ini akan diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ya, selanjutnya dilanjutkan oleh Michelle. Audrey, mohon izin memotong, bisa dipercepat aja ya, yang penting-penting aja, oke? Terima kasih.
Oke, baik. Kelompok 5 masih ada yang ingin menambahkan, silakan. Kelompok 6 bagaimana? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ditanggapi terkait DJBC? Mungkin kalau DJBC itu sudah cukup jelas ya untuk teman-teman ya. Apalagi kalau kita melihat dari sudut pandang masyarakat umum, mungkin mereka taunya Kementerian Keuangan itu ya pajak sama bea cukai gitu ya. Jadi saya rasa kalau untuk bea cukai, saya tidak meragukan kalau teman-teman sudah cukup jelas gitu ya dengan tugas dan fungsinya seperti itu. Baik, kita langsung saja ke kelompok yang terakhir karena waktu kita sudah sangat terbatas. Silakan kelompok 6 bisa menyampaikan hasil diskusi dengan efisien dan efektif mungkin. Silakan. Assalamualaikum, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menjelaskan 3 kantor. Jadi yang pertama ada Pusintek atau Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan. Jadi Pusintek ini berada di bawah Menteri Keuangan melalui Sekretariat Jenderal. Secara umum tugasnya mengkoordinasikan, menyusun dan melaksanakan kebijakan dan layanan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk fungsinya seputar kebijakan dan layanan teknologi informasi, terus ada juga mengelola sistem aplikasi, basis data, dan sistem layanan data, dan seterusnya. Nah, tugas yang sangat banyak ini nanti dijalankan oleh 8 kelompok jabatan fungsional. Jadi ada bagian tata usaha, lalu ada bagian pengembangan kebijakan, lalu ada bagian infrastruktur, ada bidang jaringan komunikasi data, ada bidang aplikasi yang mengelola dan mengembangkan aplikasi, bidang basis data, lalu ada bidang keamanan informasi yang salah satu tugasnya melaksanakan manajemen risiko. Lalu ini adalah kantor pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dan barang milik negara. Jadi ini adalah unit pelaksana teknis yang berada di bawah Pusintek. Tugasnya mengelola TIK, mengelola barang milik negara, melayani pengadaan secara elektronik, pelaksanaan administrasi di kantor pengelolaan TIK dan BMN. Untuk tugas realnya nanti akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu PPPK, yaitu Pusat Pembinaan Profesi Keuangan. Selanjutnya. Jadi PPPK ini punya tugas untuk mengkoordinasikan dan melaksanakan penyiapan rumusan kebijakan, pembinaan, pengembangan, dan pengawasan, dan pelayanan informasi atas profesi keuangan, yaitu bisa dibagi 3, yaitu akuntansi, penilaian, dan aktuaris. Dan juga ada profesi keuangan lainnya. Selanjutnya. Nah, jadi fungsi PPPK ini ada 9. Jadi yang pertama itu penyiapan rumusan kebijakan di bidang akuntansi, penilaian, dan aktuarial. Yang kedua yaitu ini di bidang profesinya. Seperti sama juga tadi, yaitu di sebagian bisa dibagi 3, yaitu akuntansi, penilaian, dan aktuaris. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan administrasi, registrasi, atau perizinan pendaftaran akuntansi. Terus ada yang penilaian dan aktuaria. Terus lanjut ke pembinaan dan pengembangan profesi. Belum. Pembinaan dan masih yang tadi. Oke. Itu pembinaan dan pengembangan profesi akuntansi, penilai, dan aktuaris. Terus pelaksanaan analisis laporan mengenai profesi akuntan publik, penilai, aktuaris, dan seterusnya. Selanjutnya.
Jadi di PPPK ini ada 6 bidang. Yang pertama itu yang bagian tata usaha. Jadi dari 6 bagian atau bidang ini kurang lebihnya punya 3 sub bidang masing-masing. Yang tadi itu yang bagian tata usaha. Terus yang kedua itu bidang perizinan dan kepatuhan profesi akuntansi. Terus yang selanjutnya itu dari profesi penilai, aktuaris, dan keuangan lainnya. Yang keempat ini bidang pengembangan profesi keuangan. Yang kelima bidang pemeriksaan profesi akuntansi. Selanjutnya itu pasangannya itu yang di bagian penilai, aktuaris, dan profesi keuangan lainnya. Oke, selanjutnya adalah PAHK atau Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan atau yang biasa disingkat Pusaka. Next. Nah, tugas Pusaka ini adalah melaksanakan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas pelaksanaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan pengelolaan program dalam kegiatan Menteri Keuangan. Sama seperti instansi sebelumnya, PHK ini melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal. Next. Nah, dalam melaksanakan tugasnya, PHK ini menyelenggarakan 6 fungsi, yaitu diantaranya pelaksanaan analisis, harmonisasi, dan sinergi kebijakan atas program dan kegiatan Menteri Keuangan di bidang pendapatan negara dan pembiayaan negara, di bidang belanja negara dan kekayaan negara, di bidang sumber daya aparatur dan pengawasan. Lalu pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, pelaksanaan urusan protokol, tamu asing, dan akomodasi Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, dan pelaksanaan administrasi PHK. Next. Nah, fungsi tadi dijalankan oleh beberapa bagian dalam struktur organisasi dalam PHK, yaitu bagian tata usaha, bidang pengelolaan program menteri dan wakil menteri, bidang analisis dan harmonisasi pendapatan dan pembiayaan negara, bidang analisis dan harmonisasi belanja dan kekayaan negara, dan yang terakhir adalah bidang analisis dan harmonisasi sumber daya aparatur dan pengawasan. Yang terakhir yaitu tugas nyata dari ketiga pusat yang telah dijelaskan. Yang pertama, tugas nyata dari Pusintek. Dalam berita tersebut dijelaskan mengenai tugas dan fungsi dari Pusintek bagian pengembangan program teknologi informasi dan komunikasi, di mana Pusintek ikut andil dalam pembuatan pengadaan sistem administrasi perpajakan atau Cortex Administration. Berikutnya yaitu tugas nyata dari PPPK. Next. Dalam berita ini disebutkan bahwa Kementerian Keuangan melalui PPPK mengingatkan akuntan publik untuk memperpanjang izin akuntansinya. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi PPPK sebagai penyelenggara administrasi, registrasi atau perizinan atau pendaftaran akuntan atau profesi keuangan lainnya, dan pelaksanaan pengawasan profesi keuangan. Kemudian yang terakhir yaitu tugas nyata dari Pusaka. Dalam berita ini dijelaskan bahwa Ibu Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, meminta kepada Pusaka untuk mengatur jadwalnya di hari Sabtu sehingga setengah harinya lumayan longgar untuk dipakai kumpul bersama keluarga. Ini berkaitan dengan tugas dan fungsi Pusaka, yaitu pelaksanaan pengelolaan program dan kegiatan Menteri Keuangan. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Terima kasih kelompok 6, kelompok terakhir ya, sudah menyampaikan terkait pusat yang ada di Kementerian Keuangan ya. Tadi ada Pusintek, kemudian ada PPPK, dan juga yang terakhir adalah Pusaka ya. Tadi dari contoh-contohnya sudah cukup jelas ya teman-teman, dan sudah pernah kita bahas juga di pertemuan yang sebelum-sebelumnya ya. Pusintek sudah jelas ya terkait sistem informasi dan juga teknologi informasi yang ada di Kementerian Keuangan. Semua aplikasi itu semuanya pengelolaannya di bawah Pusintek gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada PPPK tadi terkait dengan perizinan ya, perizinan akuntan publik dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah Pusaka, yang salah satu contoh yang tadi disebutkan adalah penjadwalan Menteri Keuangan seperti itu ya. Dan intinya sih Pusaka ini juga terkait dengan harmonisasi kebijakan ya. Jadi kalau masing-masing unit eselon 1 itu ketika mengajukan kebijakan gitu ya, kan semuanya pasti punya kebijakan-kebijakan sendiri sesuai dengan tujuan dari masing-masing unit. Nah, ada kemungkinan kebijakan-kebijakan tersebut bisa bisa saling bersinggungan ya antara unit yang satu dengan unit yang lain, maka perlu adanya penyelarasan. Nah, tugas untuk menyelaraskan ini ada di Pusaka, seperti itu teman-teman kira-kira. Baik, kayaknya sudah lengkap, atau ada yang ingin menambahkan mungkin terkait pusat-pusat yang ada di Kementerian Keuangan atau direktorat lain yang tadi sebelumnya sudah disampaikan, teman-teman silahkan. Cukup? Sudah lapar? Baik, oke teman-teman, terima kasih sekali partisipasinya ya. Kita kalau saya jadi tahu gitu ya, teman-teman juga jadi tahu bahwa ketika kita berbicara gitu ya, padahal tuh materinya sedikit yang disampaikan gitu, tapi tahu-tahu udah 15 menit gitu ya. Nah, ya seperti itu ya, kalau kita berbicara itu memang terasa tidak terasa, tapi kalau mendengarkan itu kan baru sedikit kayak terasa lama sekali ya. Jadi dan juga saya suka minta teman-teman untuk berdiskusi juga karena ini melatih teman-teman untuk bekerja di dalam tim ya, karena nanti ketika sudah bekerja kita nggak bisa benar-benar kerja sendiri gitu ya. Banyak sekali nanti pekerjaan-pekerjaan yang harus diselesaikan secara tim atau kita berkomunikasi dengan orang lain, seperti itu teman-teman ya. Jadi saya harap baik materinya dan juga diskusinya nanti bisa bermanfaat untuk teman-teman ke depannya, seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Anak saya udah manggil-manggil terus ya, ibu gitu ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman partisipasinya. Selamat istirahat ya, ini udah hampir zuhur juga, hampir jam 12. Selamat makan siang juga. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dika. Ya, saya izin end meeting ya teman-teman. Ya Bu. Ya Bu.